Becek, sanak dulur, jumpa lagi bersama saya Sersan Daeng, Serasana bersama Daeng. Kali ini Sersan Daeng ya berada di kantor Kemenak Kanwil, Kemenak Provinsi Sumatera Selatan. Saya ditemani oleh Dr. Haji Saifuddin SAG MSI. Beliau ini di sini sebagai koordinator ya. Ya. Sebagai koordinator Subbag Umum dan Humas ya. Oke, Subbag subkoordinator umum dan humas. Subkoordinator Umum dan Humas. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman Daeng. cuma kalau di sininya saya ya. Saya. Disingkat ya. Jadi Mang Cek Becek ini beliau ini luar biasa prestasinya di Depak ya. Pernah menjadi penyuluh teladan di 2006, terus mengelola website juga bagus ya. Tapi kali ini Sersan Daeng pengen bincang-bincang terkait dengan pemberangkatan haji yang katanya 2022 ini pemerintah Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi itu mengizinkan kembali jemaah-jemaah yang ada di seluruh dunia, terutama di Indonesia, untuk berangkat lagi haji ya. Nah, kita bincang-bincang, kita tanya-tanya dulu Mas saya nih, Mas. Jadi masyarakat tuh kepengen ya naik haji itu ya. Cuma katanya tahun ini berangkat. Ujung-ujungnya cak kemarin sudah 2 tahun tidak ada berangkat haji ya. Nah, mungkin bisa cerita kayak Bang Cek Becek juga dengar gitu acara ini. Oke, Bang Cek Becek bersama Om Daeng apa Mas Daeng ini Bang? Mas Daeng jadi. Daeng jadi. Mas Daeng Bapak memang betul ya 2 tahun berturut-turut 2020, 2021 tidak ada pemberangkatan haji karena memang semuanya tahu tentang pandemi gitu. Dan itu tentang haji ini bukan kebijakan dari pemerintah Indonesia ya, tapi sepenuhnya jadi otoritas dari pemerintah Arab Saudi yang punya wilayah, Kerajaan Arab Saudi yang punya wilayah. Ketika Kerajaan Arab Saudi tidak bisa menerima jamaah haji dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, ya kita juga nggak bisa memaksakan untuk berangkat. Nah, ini ada kabar baik yang perlu kita syukuri bahwa tahun ini kemarin ada surat dari pemerintah Arab Saudi untuk bisa menerima 1 juta jamaah haji untuk tahun ini. Artinya ada harapan nanti ada kuota yang akan diberikan kepada negara Indonesia. Gitu. Oke. Gitu. Artinya sudah jelas ya, pemerintah Arab Saudi dia sudah memberikan kuota untuk seluruh umat di dunia ini ya, yang ada beragama Islam itu 1 juta umat. Cuma dengar-dengar ada nggak bocoran sedikit untuk Indonesia ini kan Islamnya kan terbesar di dunia, ya kan? Jumlahnya mungkin ratusan juta, ya kan? Sementara kuota ini cuma 1 juta, ya. Nah, 1 juta ini dibagi-bagi juga kan ke negara-negara lain kan? Nah, berapa ya Indonesia dapat untuk tahun ini? Aduh, dengar bocoran. Kalau tahun ini belum. Oh, belum ada bocoran. Belum, baru diberikan info 1 juta keseluruhan. Keseluruhan, seluruh dunia ya? Seluruh dunia. Jadi yang Indonesia dapat berapa kita belum tahu. Belum tahu ya? Bocoran. Nah, Mang Cek Becek memang ada untuk kuota, cuma belum tahu Indonesia belum dapat berapa. Cuman katanya dengar-dengar cuma 200. Dengar kabar, cuman untuk Sumatera Selatan belum tahu. Apa salah beda itu? 200 apa itu? 200 juta. Benar apa tidak itu? Kalau 200 juta bisa 200 juta. 200 ribu itu biasa juta. Kuota normal kita 221. 221 kuota normal ya. 221. Artinya kalau dibelikan 200.000 masih sangat bagus itu. Masih sangat bagus ya. Masih normal lah ya. Ya, masih mendekati normal. Masih mendekati normal ya. Gitu. Nah, Mas, kan kita tahu 2 tahun kebelakangan ini kan jemaah-jemaah kita ini kan sudah apa istilahnya itu menunggu kan sampai sekarang ini kan mungkin ada yang sudah meninggal, ada yang sudah juga masih menunggu sampai sekarang ini kan. Berapa jumlah calon jemaah haji di Sumatera Selatan terutama sampai dengan 2021 kemarin itu masa menunggunya, masa menunggu. Oke, jadi masa menunggu itu sudah 22 tahun ya. Jadi kalau Mas Daeng punya uang sekarang mau daftar, itu 22 tahun kemudian baru berangkat. Normalnya seperti itu. Normalnya seperti itu. Sebanyak kurang lebih 148 ribuan lebih lah jamaah yang sedang antri sekarang ini. 148 ribu ya.
148.000. Bang Cek Bice 148.000 yang lagi ngantri nih ya. Nah, jadi ya bersabar be, mana tahu panjang umur 21 tahun setelah dari tahun ini ya. Kalau kita daftar haji ya kan itu nunggunya 21 tahun. Nah, tapi Mas, katanya dengar-dengar juga bisa kita tidak domelok daripada kuota haji yang sudah diberikan oleh pemerintah Arab Saudi itu kan. Ada cerita-cerita katanya ada haji plus. Nah, mana nih cerita haji plus itu dan dia katanya kalau haji plus itu mungkin tiap tahun bisa berangkat baik tanpa menunggu kuota-kuota sampai 21 tahun tadi. Mungkin bisa diceritakan lagi. Yang dimaksud haji plus itu haji khusus ya. Dari pembiayaannya, dari fasilitas juga khusus dan itu juga jauh memang lebih mahal. Karena menggunakan itu tadi kuota khusus kayak gitulah. Kuota khusus antri juga dia, tapi tidak sepanjang antri yang reguler gitu. Nggak sepanjang reguler. Beberapa fasilitas yang didapat seperti hotelnya itu juga jaraknya mungkin jarak dengan Masjidil Haram lebih dekat. Fasilitas transportasinya semuanya itu jauh, pelayanannya, satu kamar berapa orangnya. Ini juga jauh memang, kenapa menjadi mahal gitu. Jadi untuk daftarnya ada 70 juta untuk bisa mendapatkan nomor porsi itu kan gitu. Beda dengan haji reguler yang cuma 25 juta gitu. 25 juta. Jadi memang haji khusus ini nggak bisa disamakan dengan haji reguler ini gitu. Karena memang khusus ini dan biayanya juga jauh lebih mahal ya, jauh lebih mahal. Terkait fasilitas tadi. Oh, cuman hanya tetap juga menggunakan kuota, cuman beda jaraknya antara reguler sama yang plus ini ya, fasilitasnya juga. Gitu. Semuanya serba sebelaks ya, gitu. Artinya serba laks kayak gitu. Artinya jangkauan untuk ibadah betul, itu juga itu. dekat betul. Ya. Nah, terkait daripada itu, bagaimana sih caranya Mang Cek Bice ini? Ada yang tahu, ada yang tidak. Nak daftar ke daripada Haji Plus itu dewe. Apa ke sini, ke Depak, Kanwil, atau kemana mungkin bisa diceritakan? Oke, jadi penyelenggara ibadah haji ini ada yang bisa memberangkatkan haji umroh. PPIUK namanya. PPIUK. Penyelenggara ibadah haji dan umroh khusus. Khusus. Kayak gitu. Ada K-nya kan. Ada yang U saja nggak pakai K. Yang U saja nggak bisa memberangkatkan yang khusus. Nah, kalau ada yang K-nya khusus itu baru bisa memberangkatkan yang khusus. Dan ini sepenuhnya dikelola oleh biro-biro perjalanan, travel perjalanan yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama. Sumatera Selatan kalau nggak salah ada 48 ya yang resmi yang resmi ya, terdaftar, yang sudah terdaftar ya. Jadi kepada masyarakat juga calon jamaah jangan daftar yang tidak travel resmi, yang nggak ada label resmi dari ada Kementerian registrasi Agama. Ya. Kalau nggak salah ada 48 bisa diunduh di website Kementerian Agama, bisa tanya ke kantor-kantor urusan agama ada mana travel umroh atau haji khusus yang resmi. Yang resmi ya, yang bisa dipertanggungjawabkan yang bisa dipertanggungjawabkan. Di luar itu kita nggak bisa. Tidak bertanggung jawab ya. Jawab. Nah, Mas, terkait daripada tadi yang ilegal tadi, artinya ilegal ya kalau tidak resmi seperti itu ya. Nah, bagaimana apa istilahnya pengawasan yang dilakukan oleh Kemenak sendiri terkait daripada tadi organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok yang memberangkatkan jemaah haji plus dan umroh ini yang tidak terverifikasi. Nah, bagaimana ini supaya masyarakat juga tidak merasa dibohongi, tidak merasa dikecewakan, bahkan kadang itu tadi dia persiapan sudah duit di ujung-ujungnya tidak berangkat. Nah, mungkin bisa diceritain lagi. Jadi ini kita dari Kemenang nggak bisa berdiri sendiri ya untuk melakukan pengawasan dan penindakan. Karena itu kita juga bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk kemudian bersama-sama menertibkan ini gitu loh. Menertibkan ini karena itu jelas merugikan dan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada travel-travel yang kemudian ada namanya plang harus dikrocek masyarakat gitu. Ini terdaftar nggak dari 48 yang ada di Sumatera Selatan yang resmi sudah mendapatkan recommended dari Kanwil Kementerian Agama Sumatera. Kalau nggak usah melak, nggak usah diikutin itu gitu. Nggak usah diikutin itu dan kita juga sering melakukan pertemuan ya dengan OJK dan di situ juga ada dari Polda, dari semua unsur untuk sama-sama melakukan pengawasan. Ya. Cuman itu tadi yang namanya ini aktivitas yang menghasilkan rupiah seperti ini
banyak bermunculan gitu kan, banyak bermunculan gitu. Nah, mungkin ada semacam ini ya, apa sanksi atau apa yang ketika itu ada di lingkungan masyarakat, ya kan? Pasti kan ada tindakan-tindakan khusus yang diberikan oleh Kemenak yang langsung berkoordinasi dengan aparat penegak hukum seperti itu. Sampai sejauh ini sudah berapa banyak yang dilakukan penindakan terkait daripada penyelenggaraan Ya, haji di luar daripada ini? ada beberapa lah yang sudah ditindak ya. Seperti juga Abu Tur. Dulu pernah dengar kan? ya. Abu Tur itu juga salah satu yang kena penindakan dan sampai yang punya Abu Tur itu pusatnya kan di Makassar itu, di Sulawesi Selatan itu sudah menjalani proses hukum, kemudian aset-asetnya disita oleh negara, dilelang dan lain sebagainya. Ada juga saya nggak hafal itu ya, ada beberapa travel yang kemudian mendapatkan sanksi ringan, sedang sampai berat sampai kepada pencabutan izin operasionalnya. Tergantung tingkat kesalahan daripada travel itu gitu. Itu. Tapi jelas pasti ada sanksi gitu. Pasti ada sanksi karena itu jelas tindakan melawan hukum. Wong ilegal kok merekrut jamaah gitu kan. Kan nggak boleh kan, harus nggak ada. boleh. Nah, oke lah kalau yang kayak gitu mungkin itu urusan aparat penegak hukum ya yang mungkin bisa ini mangcek bicek ya. Jadi hati-hati nian kalau ada duit ya nak naik haji atau umroh ya cek dulu ke Kemenang. Ya. Dia terdaftar apa tidak? Kalau tidak terdaftar jangan, daripada hilang duitnya. Untuk apa juga ya Kita ibadah tidak do jadinya kan ujung-ujungnya kita cuma dapat mimpi Nah, balik lagi terkait dengan haji ini kan kita masyarakat ini kan menyetorkan uang itu ke bank ya. Ya. Ke bank konvensional atau ke bank syariah? Ya, ke bank-bank yang ditunjuk. Yang bank-bank yang ditunjuk ya. Ada BRI sebagai juga boleh BPS, ya. bank penerima Bank setoran. penerima setoran ya. Iya, ada berapa itu? Ada banyak bank itu, ada bank banyak syariah bank, itu. Yang bank ada memang bank yang ada ditunjuk. bank konvensional itu juga kalau tidak salah yang bisa di ini Iya, tapi sepertinya sudah banyak beralih ke itu ya, ke syariah. Syariah ya. ya. Jadi memang ada bank-bank yang memang sudah ditunjuk untuk BPS-nya itu, Untuk bank PPS-nya. penerima setoran Untuk itu. Jadi penerima itulah setoran. sebagai penerima setoran untuk mendapatkan nomor porsi jamaah. Lumayan banyak ya itu Ya, uang banyak masuk itu. ada di sana itu ya. Banyak. Jadi suku di situ bisa untuk dijadikan jadi infrastruktur atau ini gimana itu? Ya, itu kan ada namanya optimalisasi. Itu ya, optimalisasi kepada jamaah ketika berangkat mendapatkan living cost, mendapatkan sarana-sarana di asrama haji, ada biaya untuk makannya, ada biaya transportasinya, ada subsidi dari itu. Juga itu banyak dikembalikan lagi kepada jamaah gitu. Artinya Kalau kemudian itu nggak ada subsidi dari situ, itu sangat mahal sekali jamaah itu. Ini sekarang kan kalau tahun kemarin kan 35 juta itu ya. Kalau nggak ada subsidi itu bisa berapa lipat gitu kan. Nah, justru untuk mendapatkan subsidi itu uang yang terkumpulnya jadi suku dan suku itu bisa untuk dioptimalisasi dikembalikan lagi ke jamaah. Dikembalikan lagi ke jamaah manfaatnya itu. Betul. Oke, jadi Mang Cek Becek jangan takut ya duitnya itu tetap biarpun dipergunakan oleh negara tapi itu untuk menutupi daripada subsidi ya kan, subsidi silang lah kalau bahasa ini ya jadi ya. Atau seperti apa itu? Ya itu namanya optimalisasi ya katanya betul. Jadi manfaatnya itu dikembalikan kepada jamaah lagi untuk membantu. Mas, intinya kan uang ini kadang-kadangnya banyak yang bertanya Mas. Kalau di negara lain naik haji itu kan ada kata gelar ya, tapi kok di Indonesia ada gelar. Nah, apakah gelar itu hanya untuk dia mengingatkan atau bagaimana? Ini pandangan daripada Mas sendiri selaku humas. Ya itu kan masing-masing Individu negara ya, masing-masing negara punya kearifan lokal masing-masing gitu. Bahkan di Indonesia ini gelar haji itu menjadi sesuatu yang luar biasa ya memang. Itu ya. Sakral bagi yang tertentu atau apa itu di kampung desa itu sepertinya wajib dipanggilkan seperti itu hajinya disampaikan seperti. Jadi itu ya kembali kepada kearifan lokal negara masing-masing lah. Negara masing-masing ya. Artinya Mang Cek Becek biarpun kaget haji naik sudah 2-3 kali ya cuman jangan boleh haji kuadrat, haji plus tidak juga. Haji baik, enggak usah 3 kali haji lah 3 kali, haji 7 kali tidak. Tapi yang jelas itu sesuatu yang sakral yang mungkin karena mengambil predikat itu mahal ya kan. Terus perginya juga susah ya kan. Nah, jangan sampai begitu balik jadi haji tobat, perginya bawa tobat baliknya guman. Nah, kan kadang-kadang kayak itu kan. Nah, jangan juga macam itu ada gelar haji itu kan bagi yang menyandangnya itu kan bisa juga menjaga dirinya. Menjaga diri. Oh, kan udah Pak Haji begini-begini. Oh, udah Pak Haji begini-begini. Nah, itu bisa menjaga diri yang bersangkutan juga. Nah, makna yang terkandung daripada naik haji itu sendiri ya kan setelah
intinya apa sih pada saat kita ini kan yang membedakan antara umroh dan haji itu kan hanya tidak ada wukuf di Arafah ya. Ya. Mungkin bisa diceritakan itu. Bagaimana pemberangkatan niatnya disiapkan seperti apa, terus kembalinya seperti apa, dan implementasi di lapangan kepada masyarakat seperti apa, mungkin bisa dijelaskan. Ya, kepada haji masyarakat. itu kan wajib itu kan sekali ya, seumur hidup bagi yang mampu. Gitu. Artinya kalau yang nggak mampu nggak kena kewajiban untuk melaksanakan haji gitu. Dan haji ini hanya setahun sekali ketika Arafah itu kan pada bulan-bulan yang memang sudah ditentukan, waktu ditentukan. Beda dengan umroh, besok kapan saja namanya umroh gitu kan. Tapi kalau haji itu Arafah itu proses wukuf di Arafah itulah haji itu. Nah, orang di Mekah itu ya ketika melaksanakan haji karena spirit di sana itu kan kegiatan religi masjid ke masjid, sholat jamaah terus. Orang walaupun sakit, walaupun sepuh kayak apa, jauh lah ke masjid, sanggup jalan siang bolong itu sanggup jalan ke Masjidil Haram. Pulangnya juga jalan kaki, sanggup jalan tuh orang-orang tua kita itu kan. Ini juga diimplementasikan ketika kembali ke tanah air gitu. Rajin ke masjid, rajin ke musola. Kenapa? Jangan cuma di Arab Saudi saja ketika di Mekah rajin. Nah, ketika kembali ke tanah air kembali nggak males lah ke masjid. Jadi apa hal-hal positif apa yang ada di Mekah ketika melaksanakan haji juga ketika kembali ke tanah air juga harus dijaga. Di sana kan kita hobi sedekah di sana itu kan. Sedekah, hobi, banyaklah hal-hal positif. Nah, hal-hal positif itu ketika kembali ke tanah air harus tetap dijaga gitu. Dijaga. Nah, Mas, ada nggak ciri atau apa ya tanda-tanda antara haji mabrur dengan haji yang tidak mabrur? Mungkin bisa ya dari sikap ya, namanya haji itu kan bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu kan dari sikap, dari perilaku, dari mentalitas ke sesama, kemudian ke Allah, hubungan ke Allah, hubungan ke sesama, bagaimana dia cara beribadah, sebenarnya itu bisa dilihat cara berbicara, tata krama dan lain sebagainya itu bisa diukur dari situ ketika haji mabrur. Tapi ketika haji anggapnya haji yang tak terterima ibaratnya kayak gitu. Artinya Itu kan tertolak lah ya. Ada juga tanda-tanda. Kadang-kadang pernah juga baru pulang dari haji itu sudah omongannya itu kasar. Sudah kasar. Ada seperti itu. Oh, itu kan sering ada omong-omongan di masyarakat. Oh, udah Pak Haji kok kayak gitu. Kelakuannya udah Pak Haji kok kayak gitu. Jadi benar-benar gelar haji itu benar-benar itu ya apa namanya berat dibawa bagi yang menyandangnya ini ya, menjadi tolak ukur. Udah Pak Haji itu wah kayak gitu. Mungkin ada pengaruh juga dari keberangkatan dia dengan mungkin biaya yang tidak halal sehingga dia mendapat juga jadi cara-cara yang tidak halal. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas laksanakan haji dengan hartamu yang halal. Itu tadi Mancek Bicek, kalau nak beribadahlah dengan yang benar, dengan yang suci. Karena ibadah itu adalah suci, namanya pergi ke rumah suci, ke tempat suci. Nah, berasal juga dari yang suci. Sehingga waktu balik KG juga tindakannya juga akan menjadi suci. Saya rasa kayak itu ya. Betul sekali. Nah, itulah tadi ya, Mang Cek Bicek ya. Jangan sungkan-sungkanian gitu, banyak-banyaklah kita bertanya dengan depak, ya kan? Kalau katik kiai di sana, datang baik ke sini nanya mana caranya naik haji. Jangan sampai kayak terulang lagi. Kadang nak umroh, ya kan? Ujung-ujungnya tidak berangkat umroh. Ya, jadi sekali lagi bagi siapa yang nak umroh, bagi siapa yang naik haji plus, ya kan? Bertanya dulu dengan depak setempat. Mungkin di kecamatan ada depak ya, di kabupaten ada KUA kan bisa ditanyain juga. Mungkin ada arahan himbauan kepada masyarakat untuk tahun 2022 ini yang akan memberangkat haji, apa baik yang nak disiap ke baik selain mental maupun niat jangan berubah, mungkin ada lagi mungkin. Ya, jadi bagi calon jamaah haji yang paling penting adalah istitoah ya. Haji itu adalah kesanggupan untuk melaksanakan. Oleh karena itu jaga kesehatan, perbanyak manasiknya, ilmu-ilmu pengetahuan tentang manasik haji itu jauh lebih penting. Untuk urusan tahun ini ada berangkat atau tidak, berapa biayanya, berapa kuotanya, itu serahkan saja ke masyarakat gitu. Cukup calon jamaah ini konsen untuk istitoah tadi itu. Jaga kesehatan, perbanyak pengetahuan tentang manasik haji,
tentang pemberangkatan haji ini apa amal ibadahnya, ilmunya itu yang paling penting bagi jamaah gitu. Nggak usah kemudian risau dengan informasi, oh ini kan yang berangkat ini di bawah 65 tahun umpamanya. Bla bla bla, nanti di sana ada karantina apa enggak, udahlah itu serahkan ke pemerintah. Nanti akan ada regulasi teknis dari pemerintah siapa yang boleh berangkat haji tahun ini. Sumatera Selatan dapat berapa kuota tahun ini. Nah, seperti apa prokes tahun ini untuk pemberangkatan haji. Jadi biarkan itu pemerintah yang ngurus. Tugas jamaah jaga kesehatan. Mudah-mudahan tahun ini kita diberikan kuota sebanyak-banyaknya untuk mengurai antrian kita yang sudah panjang ini. Saya kira itu. Oke, jadi Bang Cibeca itu tadi ya, yang nak berangkat haji tidak usah lagi banyak berpikir, tapi banyak berzikir. Ya, Itu banyak beda, berzikir. Nah, banyak berzikir ya kan. Kalau sudah punya niat, meskipun kaget meninggal di sini juga sudah tercatat, ya kan, menjadi haji yang mabrur. Asalkan harus ikhlas, ya kan, tidak boleh ikhlas. Nah, kalau seandainya kaget aduh tetangga kiri kanan yang lapar, jangan didiam ke kaget hilang ibadah hajinya itu kaget ada ya. Nah, jadi sekali lagi Mang Cik Bice itu tadi ya, jangan sungkan-sungkan kalau ada apa-apa tanya, kalau seandainya kaget nak naik haji tahun ini, insya Allah doai baik ya kan, mudah-mudahan jadi ya. Amin. Dan pandemi ini segera berakhir ya kan di muka bumi ini. Tadi kami wawancara bincang-bincang sedikit dengan Kadepak untuk masalah haji. Mudah-mudahan nanti ke depan ada masalah-masalah yang lain yang mungkin bisa kita bicarakan lagi. Mang Cik Bice, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.